Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Apakah sehat? Semoga lancar ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Apakah sudah siap semangat nih bermain? Biasanya saya ditemenin sama kakak admin, tapi kelihatannya sore hari. Oke, siap ya. Suara saya aman ya, kedengeran ya. Oke, aman, siap. Biasanya ditemenin kakak admin, tapi kelihatannya sore hari ini lagi berhalangan, sehingga kita langsung aja mulai bermain. Saya mau share screen dulu nih ya, kita dongeng dulu ya, untuk awalan cerita-cerita dulu ya. Apakah kelihatan kakak-kakak semuanya? Oke, kelihatan. Oke, mantap. Oke, kita akan pada sore hari ini bermain dengan IoT. Apa itu IoT? Itu adalah Internet of Things ya. Nah, kita akan pakai platform yang mudah namanya Blink IoT. Apakah di sini sudah ada yang punya bayangan mau bikin project apa di rumahnya ya? Semoga keilmuan yang kita berikan pada sore hari ini dapat teman-teman implementasikan untuk bikin sesuatu yang bermanfaat di sana, ataupun untuk mengajarkan anak didiknya, anak-anaknya ya kan, saudara-saudaranya, agar bisa berkarya, agar mengenal teknologi lebih dalam. Oke, lanjut dulu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, diawali dengan kalimat tanya nih, kenapa pakai Blink? Teman-teman di sini udah tahu semua ya tentang Blink ya? Blink Yoti, apakah ada yang belum kenal? Oke, berarti kelihatannya sudah pada kenal ya. Jadi Blink Yoti adalah salah satu platform. Oh, di chat ada yang belum. Oke, nanti kakak admin anu ya nyusul ya kakak admin ya. Kelihatannya kakak adminnya sudah hadir. Nanti mungkin bisa nyusul untuk menyampaikan beberapa hal. Oh, ada yang belum kenal. Oke, kakak Maulana sama kakak Gotot dari Jogja. Kakak Juliar juga belum. Oke, oke, sip. Jadi ada yang belum kenal. Nah, bermanfaat nih kalau saya cerita dulu ya. Jadi Blink ini adalah salah satu bentuk platform IoT yang sekarang ini dia terus berkembang. Jadi sebelum sebelum Blink yang sekarang, kalau sekarang sudah Blink IoT ya, kalau dulu namanya sebelum ini yang versi sekarang namanya Blink aja. Di mana Blink ini dulu hanya untuk mengendalikan perangkat maupun monitoring lewat HP aja. Dulu lewat HP smartphone aja. Tapi sekarang dia terus tumbuh, terus berkembang. Blink yang sekarang bisa juga selain dari HP, nanti teman-teman akan bisa memanfaatkan Blink ini untuk mengendalikan perangkat jarak jauh maupun untuk monitoring sensor ya, sensor suhu, sensor tekanan, sensor kelembaban dari nun jauh di sana selain dari HP, ngelihat apa data-data sensornya juga bisa dari komputer. Nah, sekarang dari web browser. Nah, itu juga jadi Blink ini dia terus berkembang. Begitu juga fasilitas fasilitas untuk komunikasinya, protokol-protokolnya dia juga terus mengikuti zaman yang sekarang lagi marak sedang digunakan, yang lebih efisien dan terus berkembang sehingga mudah juga untuk kita pakai. Kemudian itu tadi kelebihan-kelebihan dari Blink ya, walaupun nanti kekurangannya ada. Nah, kekurangannya itu apa? Apa mungkin ada yang tahu mungkin?
Nanti ya mungkin ya sambil jalan kita ketemu tuh apa tuh apa namanya kekurangan dari Blink-nya. Terus sebenarnya Blink ini dokumentasinya lengkap banget teman-teman ya, documentationnya ya. Teman-teman bisa lihat di link di URL di bagian bawah nih, pojok kanan bawah ya. https://blink.io.n Inggris ya, memang bahasanya Inggris ya. Di sini documentationnya tentang cara pakainya gimana, sintaks baris programnya gimana, mau pakai apa perintah untuk baca data itu gimana, terus tentang ada virtual pin itu apa, yang nanti akan sangat bermanfaat ya untuk kendali maupun baca-baca data. Nah, itu dokumentasinya nanti mampir ya teman-teman ya. Biasakan untuk membaca ya, karena membaca itu baik. Oke, itu dia seputaran Blink. Kalau yang sekarang namanya sudah Blink IoT ya teman-teman ya. Itu tadi ya, dia yang versi terbaru ini selain bisa selain tidak hanya untuk di HP ya, kendalikan perangkat maupun monitoring datanya tidak hanya dari HP tapi juga bisa dari komputer, juga bisa dari laptop kita ya, dari browser. Oke, kita cerita sepintas tentang Internet of Things ya. Internet of Things itu kan sebenarnya hanya jembatan aja ya. Hanya sekedar apa? Media yang saat ini marak. Kenapa Internet of Things sekarang lagi marak? Ada yang tahu kenapa? Karena internet ya. Teman-teman juga mungkin sudah merasakan di mana sekarang itu internet kita semakin kencang. Ya, kita pakai fiber sekarang, dulu kabel, sekarang udah pakai fiber optik. Kecepatan internet sekarang luar biasa makin cepat. Juga komputer-komputer sekarang yang super canggih juga mendukung, ya kan? Jadi ada penyimpanan data besar, big data ya, teman-teman pernah kenal ya istilah itu. Jadi big data penyimpanan apa namanya? Penyimpanannya super besar sekarang, kemudian internetnya juga semakin kencang komunikasinya. Itu yang mendukung Internet of Things sekarang luar biasa marak ya. Bahkan anak-anak kita mungkin yang di SMP sudah mulai bisa belajar IoT. Nah, kurang lebih manfaat dari IoT itu ya seperti ini ya. Jadi digambarkan dengan kita bisa dari HP ataupun PC ini pengguna ya, kita ini ya, lewat HP ataupun PC, misalnya kita mau mengendalikan apa lampu misalnya ya. Nah, lampunya tuh jauh ada di sana. Nah, contohnya di perangkat sini nih. Contohnya di rumah nih teman-teman ya. Nah, kita lagi pulang kampung tuh ya. Nah, bisa tuh. Jadi kita mengendalikan lampu yang ada di rumah dan kita lagi ada di kampung. Ya, tapi syaratnya adalah unit perangkat di rumah harus ada internet dan HP ataupun komputer kita yang ada di kampung juga harus ada internet. Nah, jadi internet itu sebagai penghubung antar mereka sehingga antara kita dengan perangkat di rumah itu bisa berkomunikasi lewat internet. Biasanya umumnya manfaatnya adalah untuk kendali ya. Jadi dari kita mau mengendalikan lampu tadi contohnya ya. Jadi arah datanya ke mana nih gambarnya nih. Nah, jadi arah datanya kita kalau mau mengendalikan perangkat, kita yang ngirim data nih ke internet, kemudian internet meneruskan ke perangkat gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ada kebutuhan untuk teman-teman monitoring. Contoh, teman-teman yang punya kandang ayam, pengen ngecek suhunya. Karena katanya suhu di kandang ayam nih krusial ya, kritis ya. Kalau terlalu panas bisa mati nanti ayam-ayamnya. Nah, teman-teman pengen liburan jauh gitu. Nah, teman-teman butuh monitoring ya, telemetri istilahnya untuk pengukuran jarak jauh. Kalau seperti itu nanti sisi-sisi apa sensor-sensor ada di perangkat sini teman-teman. Nah, di sisi perangkat di kandang ayam yang teman-teman pasangin berbagai macam sensor yang teman-teman butuhkan, apakah itu suhu, kelembaban, tekanan, dan sebagainya. Nah, itu nanti yang akan mengirimkan data jadi perangkatnya. Kalau teman-teman mau monitoring ya istilahnya ya. Nah, monitoring data ya. Jadi dari unit ngirim data ke perangkat kita, ke HP maupun ke komputer. Jadi ini bisa bisa kirim dan terima teman-teman ya. Bisa controlling dan monitoring. Istilahnya kurang lebih seperti itu umumnya Internet of Things itu digunakan. Banyak ya kalau implementasinya ya, kandang ayam lah, macam-macam lah di industri, apa bukan hanya di industri ya, di kebutuhan di sehari-hari ya, kayak misalnya penyiraman aja juga kita butuh bantuan tuh kadang-kadang. Bukan hanya itu, bahkan lampu. Nah, sekarang lagi musim mudik nih.
ya kan? Mudik itu kalau kelihatan di rumah lampunya nyala terus berarti nggak ada orang. Apakah ada yang berpikiran seperti itu? Nah, maka kita kan bisa memanfaatkan IoT ini untuk mengendalikan lampu di rumah kita. Nah, jadi nyalainnya cukup dari HP ataupun dari komputer untuk menyalakan lampu di rumah. Jadi uh, nanti nyalainnya cukup ketika sudah waktunya, sudah malam baru dinyalain. Kalau siang hari nanti dimatikan. Nah, biar nggak kelihatan tuh ya, nggak kelihatan kalau di rumah kita itu tidak ada orang. Oke, lanjut dulu ya. Jadi tadi ini istilahnya untuk yang bisa kirim dan terima begini, istilahnya full duplex teman-teman ya. Bisa kirim dan terima dia. Nah, istilahnya full duplex. Oke, ini penggunaan Blink IoT untuk kendali perangkat jarak jauh menggunakan HP maupun PC. Udah kita bahas tadi ya. Contohnya tadi mengendalikan lampu, mengendalikan kipas, mengendalikan pompa air, macam-macam. Cukup dari HP, kemudian juga monitoring data. Monitoring data ini kayak tadi misalnya di kandang ayam kita butuh tahu parameter kritis, misalnya suhu. Kalau panas gitu ya, kita dikasih info dong di HP ya. Kalau namanya owner kan banyak kesibukan ya. Nggak harus di kandang terus ya. Owner ini boleh jalan-jalan dong, maka pakailah IoT ini untuk monitoring data. Kemudian lagi ada nanti yang warning ya. Nah, warning ini untuk ketika ada kondisi kritis ya. Misalnya tadi di kandang ayam melebih dari 40 derajat tuh harus ada warning di HP tuh, harus getar dan bunyi. Nah, itu juga bisa memanfaatkan Blink IoT ini, teman-teman. Oke. Nah, dan ini kita udah disuruh praktek ya. Nah, kali ini untuk praktek kita akan menggunakan board ESP. Kenapa ESP? Kita akan pakai ESP. Nah, ini adalah salah satu bentuk keluarga microcontroller yang memiliki fitur Wi-Fi. Ya, Wi-Fi. Oke, ini membantu kita memudahkan perangkat kita, unit perangkat kita dapat internet, teman-teman ya, karena dia punya Wi-Fi. Jadi mudah tuh. Kan biasanya sekarang atau dari HP deh, boleh hotspot ya untuk jadi pemancar WiFi dan ada internetnya. SP kita tinggal connect ke sana. Dia udah dapat internet. Oke, kita bisa pakai SP yang tipe 8266 maupun teman-teman pakai SP yang tipe 32. Bebas, silakan. Oke, Kan ini webinarnya lah Jad. kita akan praktek langsung ya. Jadi kita akan butuh Arduino IDE untuk software kita. Teman-teman silahkan dibuka yang sudah punya Arduino IDE untuk memprogram. Jadi Arduino IDE untuk software untuk memprogram si ESP-nya gitu ya. Bagi teman-teman yang belum punya Arduino IDE karena masih mungkin pemula, teman-teman di sini ada yang pemula, silahkan di-download dulu ya teman-teman ya Arduino IDE-nya. Di mana sih download Arduino IDE? Nah, kita kasih tunjuk deh ya untuk teman-teman yang belum tahu. Nanti teman-teman bisa browsing Arduino IDE. Nah, di sini nih, di web resminya nih, arduino.cc ya. Di Arduino IDE silahkan diklik. Nah, ini bagi teman-teman yang belum punya Arduino IDE, silahkan downloadnya di sini tempatnya ya. Di Arduino Software ini. Nah, di sini dia gratis kok, teman-teman ya. Dia open source, teman-teman yang mau nyumbang sih kelasnya juga diberikan silahkan. Yang mau download doang ya silahkan juga. Untuk yang spek komputernya cukup tinggi, pakai yang versi terbaru, nggak ada masalah ya. Arduino IDE 2.3.2. Nah, ini langsung aja download ya. Kelihatan di sini ya, Windows 10 ke atas nih ya, 64 bit. Ini yang terbaru, teman-teman. Nah, untuk yang komputer speknya agak-agak lawas, nah itu pakainya jangan yang baru-baru. Pakainya yang agak-agak lawas gitu ya, ini older version. Nah, aku sendiri masih pakai yang lawas nih, teman-teman ya. Karena ringannya, nah, enaknya ringan. Nah, ini yang speknya di bawah komputernya pakai yang lawas saja. Teman-teman bisa pakai yang ini, Windows 7 and newer nih, langsung di-download aja, diklik nanti dia
Nah, ini udah ada just download. Setelah itu langsung apa namanya? Dapat filenya, langsung install aja, klik gitu ya. Terus setelah diinstal nanti teman-teman akan punya Arduino IDE seperti yang saya buka ini. Nah, ini namanya Arduino IDE. Ini software yang gratis, yang terus berkembang, yang komunitasnya banyak. Kenapa kita pakai Arduino IDE ini, teman-teman ya? Dia menggunakan bahasa C. Ciri dari bahasa C adalah apa? Case-nya sensitif, hurufnya besar kecil itu harus benar, ya. Dimana dia akan terdiri dari void seperti ini. Minimal ada void setup dan void loop, minimal ada 2. Nanti kita boleh tambahkan void lainnya. Apalagi nanti kita pakai Blink ya, kita akan belajar bikin void lebih dari 2 ini. Nah, nanti apapun yang ada di dalam void setup itu akan dikerjakan cuma 1 kali aja. Ya, yang ada program-program yang ada di dalam void loop akan dikerjakan semuanya. Ketika sudah selesai dia akan looping lagi, balik lagi ya. Jadi berulang lagi mulai ke baris yang paling pertama lagi, dijalankan lagi sampai selesai, urut ke bawah, dia akan balik lagi looping lagi ya. Jadi semua yang ada di dalam void loop dia akan berulang. Jadi main program kita, program utamanya nanti akan ada di void loop. Keumumannya begitu. Tapi agak sedikit berbeda dengan Blink. Oke, kita udah punya Arduino IDE. Kita mau praktek kan nih dengan perangkat kita ESP. Arduino IDE ini, software ini sebenarnya diperuntukkan untuk board Arduino. Teman-teman bisa lihat di bagian tools, board, nah di Arduino AVR ya. Nah, di sini sebenarnya Arduino IDE diperuntukannya untuk board ini, Arduino Yun, Arduino Uno, Arduino Nano, dan sebagainya. Sebenarnya diperuntukannya untuk board ini, teman-teman. Nah, kemudian dia juga mengembangkan dirinya agar dia bisa digunakan juga untuk board lain, contohnya seperti ESP32 maupun ESP8266, karena memang peminatnya juga banyak. Jadi dia mengembangkan dirinya. Bahkan sekarang dia juga bisa untuk STM32, mikrokontroler board lain. Nah, terus misalnya kita mau pakai ESP32 nih, teman-teman ya. Nah, dia tidak langsung serta-merta di sini muncul. Harus ditambahkan secara manual. Jadi kita harus instalasi dulu agar ada pilihan ESP32 maupun ESP8266-nya. Caranya gimana? Di Arduino IDE ini teman-teman ke file, terus ke preference. Nah, nanti muncul jendela seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum ada pilihan ESP-nya, 8266 ataupun 32, nah ini nanti ikutin langkah yang saya berikan ya. Jadi file, preference, kemudian di jendela ini, nah kita buka dulu nih. Nanti di sini ada 2 buah link. Nah, bagi yang mau install ESP32 ya, itu pakai link yang atas. Yang mau install ESP8266 itu ada di bagian link yang bawah. Nah, ini link sekarang akan ku copy. Ku copy, kemudian akan ku berikan di chat bagi teman-teman yang nanti mau install. Silahkan, ini aku pisah. Ini yang 32 dulu aku chat ya. Kemudian yang 8266 ku chat selanjutnya. Nah, silahkan. Mau install yang mana ya? File JSON itu buat apa? Ini untuk mengarahkan, Kak. Jadi untuk mengarahkan Arduino IDE kita ya, menginstal nantinya boardnya. Mengarahkan ke sumber link tersebut. Nah, kalau pertanyaannya JSON itu apa namanya? Sebenarnya kalau ngomong JSON ini sebenarnya dia sebuah format, Kak. Sebuah format data. Nah, nanti mungkin kita belajar agak bertahap aja ya. Nah, dia sebuah format data yang sekarang lagi marak digunakan di banyak misalnya kayak JavaScript, Kak. Nah, nanti sangat bermanfaat. Kalau teman-teman mau mainan IoT yang advance gitu ya, yang udah pakai protokol MQTT, nah itu perlu kenal JSON. JSON lebih dalam, itu sebuah format. Oke, kalau yang kita ini JSON sebuah alamat ya teman-teman ya. Nah, jangan berat-berat JSON-nya ya. Silakan yang sudah ngopi link yang saya berikan. Silakan di copy di ininya ya, di file preference di URL-nya sini. Nah, silakan
Nggak perlu dua-duanya, artinya teman-teman punyanya perangkat apa? Misalnya 32 ya cukup 32 aja. Teman-teman punya 8266 ya udah install 8266 aja. Maksudnya biar nggak lama instalasinya. Gitu ya. Oke, sudah teman-teman copy terus paste ya. Nah, silahkan dipaste di situ. Oke, setelah udah dipaste, di oke jangan lupa. Nah, itu tadi JSON untuk apa kita bilang mengarahkan Arduino IDE kita ke sumber instalasi si ESP-nya, board ESP-nya. Terus kita akan lanjutkan ke bagian tools, teman-teman. Ke bagian board manager. Ya, tapi pastikan teman-teman sudah paste link URL tadi di preference. Oke, selanjutnya setelah udah ngopi link di preference, kita ke board manager. Panjang ya prosesnya ya, padahal sekedar untuk menambahkan agar board ESP itu ada di Arduino IDE kita. Ada yang tanya nih di chat nih ya, jadi itu posisi Arduino itu maksudnya Arduino IDE ya. Sudah dicolokin ke laptop? Belum, tenang, belum. Jadi kita masih sekedar membuat ada pilihan board ESP di Arduino kita ya. Belum colok-colok dulu nih, belum. Apakah sudah semua terbuka board manajernya? Nah, bagi teman-teman yang installnya ESP32, silahkan diketik di situ ESP32 di board manajernya ya. Nah, ini sambil ikut nih, mumpung aku lagi pelan-pelan ya. Nah, sambil ikut. Terus di ESP32 sini diklik, kemudian teman-teman install. Nah, nanti akan ada proses cukup lama ya, tergantung kecepatan komputer dan internet. Gitu ya. Itu dia akan langsung download dan install tuh teman-teman tuh. Itu bagi teman-teman yang menggunakan ESP32. Bagi yang menggunakan ESP8266, ketiknya ESP8266 ya. Terus nanti muncul ESP8266 by ESP8266 community, ini diklik. Kemudian diklik juga installnya. Nah, teman-teman nggak bisa tuh melakukan tadi 32 belum selesai terus sudah nyari lagi ya. Satu-satu aja, maksudnya selesai ini satu-satu aja. Ya. Ada yang tanya linknya itu dapat dari mana untuk nambah package. Tadi di chat itu Kak, sudah dikasih di chat. Dicek chattingnya, di chatting di Zoom. Tadi ada link yang sudah diberikan. Ini saya kirim lagi deh yang tadi belum menyimak ya. Ini ada dua ya, ada dua link. Silahkan disesuaikan sama perangkatnya teman-teman. Yang di atas link untuk install ESP32, yang di bawah untuk install ESP8266. Salah satu aja sesuaikan dengan perangkatnya teman-teman. Amankah? Aman ya. Yang 8266. Oke, 8266 ada yang sudah tuh. Aman, ah. Nah, oke, sip. 8266 aman, SP32 semoga juga aman ya. Nah, memang kalaupun ada kegagalan dalam proses instalasi ini, itu kemungkinan putus internet, ya kan? Jaringan lagi kurang kuat. Ulangi lagi aja. Teman-teman tinggal ulangi lagi. Lanjutkan lagi install. Gagal lagi, install lagi. Terus lakukan itu sampai sukses. Gitu ya. Jangan pernah menyerah, guys. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya, jadi nanti kita akan punya pilihan, teman-teman, di tools kita, di board kita. Sekarang jadi ada pilihan tambahan selain Arduino APR, itu ada tambahan. Nah, contoh. Aku sekarang mau pakai apa ya?
Aku pakai SP32 deh. Teman-teman yang pakai 8266 silakan ya, nggak ada masalah kita. Oke, aku pakai SP32, aku pakai DOIT saat ini boardnya. Teman-teman silakan pakai board yang teman-teman miliki. Ya, ada yang Wemos silakan. Pokoknya berbasis ESP dia bisa. Punya aku di sini board yang aku pakai. Nah, ini adalah DOIT SP32 DevKit V1 ya. Jadi teman-teman yang kesulitan cari perangkat boleh kontak Amin tuh yang jualan perangkat juga ya. Mau beli di daerahnya teman-teman masing-masing juga silahkan. Oke, jadi aku sudah milih board ya yang sesuai dengan perangkat yang aku miliki di sini di rumah. Kemudian satu lagi apa? Port. Nah, ini portnya belum muncul. Kenapa? Karena belum dicolokin. Nah, tadi yang tanya apakah sudah dicolokan? Belum, tadi belum dicolokin ya. Sekarang colokan, teman-teman. Perangkatnya kasih kabel data dicolokan. Nah, nanti kalau udah dicolokan, nah muncul tambahan COM ya. Muncul tambahan COM atau bisa lihat di device manager teman-teman ya. Di komputer, klik kanan manage. Nih bisa dilihat di device manager ya teman-teman ya. Kalau mau melihat perangkat kita tuh dikenalinya di bagian mana sih? ESP32 kita ataupun ESP8266 kita ya, dilihatnya di mana sih? Di komputernya bisa lihat di device manager di bagian sini. Ports, COM, dan LPT. Nah, ini dia. Nah, di ESP di sini di punya aku ini menggunakan USB TTL-nya C-Labs ya, Silicon Labs CP2102 ya. Ini dikenalinya sebagai COM4 di komputer kita, teman-teman. Di komputerku. Nah, komputer teman-teman mungkin dikenali di COM yang berbeda ya. Itu memang otomatis diaturin sama si Windows-nya. Nah, ini dari mana sih apa kita bilangnya drivernya? Jadi bagi yang belum install driver di komputernya teman-teman, nah teman-teman butuh kenal drivernya dulu nih kayaknya nih ya. Aku tunjukkan dulu misalnya SP32 board. Aku buka yang mana yang enak ya, yang ini mungkin. Nah, teman-teman kelihatan nggak nih ya? Ini teman-teman SP32 ya kan? Ataupun SP8266 deh, anggap aja sama ya kan? Di bagian belakang dari port USB mikronya ini, di situ ada sebuah IC. Nah, itu adalah namanya IC TTL-nya. Nah, IC ini nanti fungsinya untuk mengkonversi level tegangan TTL dengan level tegangan si USB. Nah, dia perantara antara microcontroller kita, SP32-nya dengan level tegangan komputer kita. Nah, jadi dia namanya IC TTL. IC TTL-nya ini macam-macam teman-teman di lapangan ya, di yang dijual di pasaran gitu maksudnya. Versinya udah banyak banget, jadi macam-macam. Teman-teman pastikan untuk membaca dulu ya. Ini tulisannya kecil. Pakai bisa pakai HP untuk alat bantu atau kaca pembesar. Lihat tulisannya apa di sini. Ya, kalau di situ tulisannya CP. Jadi macam-macam nih teman-teman anunya versinya. CP ada yang 2102. Ini aku pernah ketemu. Kemudian ada lagi. Teman-teman bisa lihat nanti ada yang CH 340. Itu ada juga. Ada lagi yang FTDI. Bla 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 itu aku lupa. Terus apa lagi? Ada lagi yang PL 210. Nah, jadi driver-driver ini pastikan teman-teman membacanya. Nggak usah kira-kira, ya, baca. Nah, pakai alat bantu untuk bacanya. Jadi setelah terbaca, oh, di situ tulisannya di perangkatku adalah
CP2102. Nah, maka teman-teman silahkan install driver yang sesuai, gitu ya. Nah, kayak kebetulan di punya aku juga CP2102 tulisannya. Maka kita cari drivernya di Windows kita. Ya, jadi kita cari driver CP2102 misalnya untuk Windows ya Windows. Teman-teman yang pakai Mac dan lain-lain silahkan sesuaikan. Nah, ini dia. Nah, ya. Karena aku punyanya di perangkatku adalah CP210, maka aku cari yang sama CP2102 ya. Tinggal diklik, ini punyanya Silicon Labs. Nah, terus di sini di bagian download kita bisa di bagian download kita cari driver yang sesuai dengan perangkat kita. Nah, kalau aku misalnya pakai Windows ya, nah cari yang Windows driver ini. CP210X Windows driver. Tinggal diklik aja nanti dia akan download. Udah, karena memang dia cuma kecil sedikit ya teman-teman ya. Sini bisa langsung nanti diinstal. Ingat-ingat ini driver ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Silahkan disesuaikan dengan komputernya teman masing-masing. Nah, kalau aku di sini 64 bit, aku akan langsung install yang 64 bit, klik 2 kali, next, 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 install, 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 selesai. Efek dari kita setelah menginstal driver ini adalah perangkat kita akan dikenali teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di device manager ini. Nah, teman-teman akan bisa lihat di device manager, bagian port, COM LPT, di situ ada COM3, COM4 ya di sini. Kalau di punya aku, nggak harus COM4, empatnya ini otomatis diberikan memang oleh sistem kita. Nah, ini kalau perangkatnya kita cabut, teman-teman lihat. Hilang ya dia ya. Nah, memang alatnya lagi dicabut. Kalau dicolok lagi, nah alatnya muncul lagi. Jadi ini bisa dipastikan memang perangkat kita adalah COM4. Gitu ya. Oke, gitu caranya kurang lebih untuk teman-teman yang sudah permainannya banyak, sehingga komnya banyak gitu ya. Ini komnya yang mana nih punya aku pusing ya. Nah, caranya mudahnya itu tadi, cabut colok aja kelihatan. Ya, yang mana yang hilang, yang mana yang muncul ketika dicolok, ya itulah kom dari perangkatnya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini seputaran kom. Sekarang kita lanjut lagi. Ya, jadi di bagian tools, tadi aku udah pilih boardku ya yang sesuai. Sekarang aku pilih port. Nah, tadi udah dikenali sebagai COM4. Maka aku pilih COM yang sesuai. Aman. Ini udah siap untuk bermain dengan perangkat yang aku punya yaitu SP32 ya. Sekarang kita lagi mau nguji, paling pertama adalah nguji pemanasannya, bikin LED berkedip dulu nih teman-teman ya. Nah, pemanasannya adalah membuat LED berkedip. Apakah ada yang tahu? Ada sebuah LED built-in atau LED on board atau LED internal yang tersolder pada board, baik di board ESP32 maupun board ESP8266. Nah, biasanya ada apa namanya? LED-nya sudah disediakan untuk kita bermain awal, teman-teman. Contohnya ini ESP32, dia ada di, bisa kita baca di sini, on board red LED GPIO 02. Nah, ingat-ingat. Di ESP32 dia LED-nya terpasang LED internal atau LED built-in atau LED on board-nya tersoldernya di pin GPIO 2. Ingat ya. Untuk ESP32 kita catat dulu deh. LED-nya apa kita bilang? LED internal aja ya untuk teman-teman biar mudah membayangkan. Ada di pin 2 atau GPIO 2 atau D2 gitu ya. Boleh. Ada soalnya tulisannya macam-macam teman-teman. Tulisannya di boardnya ini ada yang nulisnya D2, ada yang P2, ada yang G2 itu macam-macam.
Itu sebenarnya GPIO atau pinnya SP32. Lanjut lagi. Kalau kita udah tahu LED built-in-nya SP32, sekarang kita mau tahu 8266. Nah, kalau 8266 bisa kita lihat. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini sengaja aku menunjukkan cara untuk nyari. Ketika teman-teman bingung ya browsing aja. Jadi ketik aja keyword yang sesuai. LED built-in SP82, salah nih nulisnya. 8266. Ah, sama sih gambarnya juga. Nah, ini kita buka lah salah satu ya kan. Di situ menunjukkan di SP8266 ada LED internal, malah ada dua nih sekarang. Kalau di 8266 yang model modem CU ya. Ini ada di GPIO 2 sama ada di GPIO 16. Nah, silahkan disesuaikan tuh nanti ya. SP8266. LED internalnya ada di pin 2 dan ada dua tadi. GPIO 2 dan 16. Nah, ini aku tambahin deh. GPIO. Nah, istilahnya dia tadi GPIO. General Purpose Input Output. GPIO. Nah, oke. Lanjut dulu. Kita akan mulai paling pertama adalah bermain dulu lah dengan yang sederhana. Yaitu bermain dulu dengan LED ini teman-teman. Ini untuk meyakinkan juga kita dengan perangkat kita baik-baik aja. Software kita, lingkungan laptop kita udah siap untuk bermain. Gitu sebenarnya ya. Jadi kita mulai buka Arduino IDE-nya. Kita udah mulai colok tadi ya perangkatnya. Kita bisa lihat di tools juga. Pilih board yang sesuai, pilih port yang sesuai. Oke, selanjutnya. Bahwa setiap GPIO atau setiap pin itu bisa berfungsi sebagai input dan output, teman-teman. Ya. Pin itu, contohnya pin 2 bisa berfungsi sebagai input dan output. Nah, kalau ini kita mau mengendalikan LED. Jadi pin mau kita pakai mengendalikan LED. Maka pin itu harus kita setting dulu. Sebagai input apa sebagai output nih? Pin yang dipakai untuk mengendalikan. Output. Output tuh udah mantap tuh ya. Maka pin mode dulu kita. Pinnya apa tadi? Pin kita yang dipakai pin 2. Kalau saya pakai SP32 di sini pakai pin 2. Teman-teman yang pakai 8266 silahkan sesuaikan, oke? Terus dia disetting sebagai output karena mau digunakan untuk kendali. Kemudian pertanyaannya, LED-nya di sana aktif low atau aktif high? Nah, tahunya dari mana? Nah, kita harus buka documentation memang. Jadi boardnya kita harus cek dulu. LED internalnya terpasang gimana. Nah, tapi bagi yang malas untuk baca-baca documentation, oke, kuberikan tahu caranya ya. Caranya yang mudah, langsung dicoba aja. Ya, langsung diberikan logika aja. Jadi, misal pin 2 kita suruh dia mengeluarkan logika, digital write namanya, mengeluarkan logika lewat pin 2. Mengeluarkan logika apa? Misalnya logika 1 dulu deh. Atau nama lainnya high. Ini ya. Nah, kita coba aja langsung. Pengujian ESP32 kita mulai upload nih. Berikan logika high. Kita lihat responnya nanti. LED onboardnya, internal LED-nya gimana? Ketika kita kasih logika high. Kita perhatikan. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan SP32, jangan lupa untuk tekan tombol boot ya. Jadi tombol bootnya ketika uploading ya SP32 butuh ditekan nih. Tapi ada juga yang nggak butuh ditekan. Nah, disesuaikan aja.
Teman-teman yang biasa bermain dengan cara ditekan tombol bootnya ditekan dulu ya ketika lagi uploading kayak sekarang. Kalau 8266 relatif lancar ya, nggak perlu melakukan proses ini. Silakan dicoba. Loadingnya lama Pak ya? Lumayan, tergantung komputer dan amal ibadah masing-masing, Kak. Ini kayak punya saya aja lama tuh. Makanya itu tadi Arduino IDE sesuaikan, Kak ya, sesuaikan dengan spek komputernya. Artinya ketika spek komputernya di bawah, pakailah versi yang lawas. Ya, jangan memaksakan. Nah, kadang ada antivirus yang ganggu nih. Nah, gimana nih? Ah, udah kiperan aja. Kadang ganggu, silakan di disable protection-nya untuk antivirusnya yang ganggu. Nah, nih ada yang lihat. Apakah ada yang kelihatan nggak ya? Hidup, hidup. Ya, hidup. Jadi ini rangkaian LED yang di sini yang ada di apa namanya? Di board kita, internal LED kita yang ada di SP32 itu adalah rangkaian aktif high ya, karena dikasih high dia lampunya aktif atau on. Ya, ini untuk ngasih keterangan itu dikasih teman-teman. On gitu aja deh biar nggak bingung ya. Nah, ini tadi yang apa? Ketika malas membaca documentation, langsung praktek. Gitu ya. Ada jalan singkatnya. Nah, kita mau bikin kedip-kedip teman-teman ya. Jadi untuk bikin kedip-kedip gimana? Ini sekarang udah on. Sekarang kita butuh ngasih logika yang sebaliknya begini. Apakah bisa langsung begini? Kalau kita taruh program seperti ini, maka dia akan on, terus kemudian langsung off. Mata kita belum sempat lihat on, tuh, karena saking cepatnya. Dan dia cuma dikerjakan satu kali di awal, karena ditaruhnya di void setup. Kalau kita mau berulang terus-menerus, jangan taruh di sini. Karena ini dikerjakan cuma satu kali di awal. Maka kita taruhnya ini kalau mau bikin kedip-kedip, cut dulu ya, taruhnya di sini teman-teman, di void loop. Nah, tapi kalau seperti ini, nah teman-teman boleh nyoba tuh. Nanti dia akan prakteknya apa namanya perangkatnya nanti akan kelihatan gimana nih on off dengan kecepatan ini sangat tinggi banget teman-teman ya. Nah, mata kita biar nyaman ngelihatnya dia dikasih waktu jeda. Jadi on, kasih jeda dulu. Kalian 2 detik deh. Diakhiri titik koma. Nah, ini permainan di pelatihan kita sebelumnya ini ya, basic microcontroller ya. Nah, jadi on 2 detik, off 2 detik, dia akan balik lagi nanti looping lagi, kerjakan dari awal lagi. Gitu ya. Langsung aja kita upload dan kita buktikan.
Nah, ini bentar ada chat. Milikku nggak bisa 8266. Nah, nggak bisanya tuh kenapa? Apakah sudah ada pilihannya komnya? Dipilih dengan baik komnya. Tipe boardnya jangan lupa disesuaikan dengan board yang teman-teman punya. Nah, pastikan itu ya. Jadi pastikan boardnya sesuai dengan yang teman-teman punya sama port. Ya, ini bagian dua hal penting banget yang harus benar. Nah, baru nanti bikin programnya. Nah, programnya juga gitu. Jadi harus memperhatikan sintaks ya atau apa? Tanda baca ya atau baris perintah itu ada aturannya teman-teman ya. Kayak ini pin mode M-nya besar. Ini harus begitu. Nah, diperhatikan lagi tuh. Coba mana yang belum sesuai. eh ini udah sukses uploadingnya. Teman-teman apakah ada yang sudah sukses? 2 detik nyala, 2 detik mati. 2 detik nyala, 2 detik mati. Sudah keterangan titik 2 expected before digital write. Nah, itu ada tanda baca yang kurang. Nah, coba Kak diperhatikan. Sebentar, sebentar. Ini tadi aku to everyone ya udah ya. Oke. Coba diperhatikan teman-teman yang masih ada kendala, perhatikan tanda bacanya ya. Digital write. Coba lihat titik koma tuh Kak. Titik koma, lihat. Nah, coba perhatikan kurung-kurungnya ada buka-bukanya ini. Nah, atau ini ku kirim di chat deh ya. Nah, kakaknya coba di, nah, copas dari situ deh. Itu ada coding yang kuberikan di chat, teman-teman. Biasanya memang untuk teman-teman pemula itu masih belum awas terhadap beberapa tanda baca. It's okay. Itu proses belajar ya. Nanti lama-lama makin handal. Bisa pakai codingnya itu? Apakah semua bisa begini? Sudah bisa nyala mati, nyala mati? Oke, mungkin butuh proses ya. Oke, itu masih loading ya. Iya, ini punya juga belum bisa. Nah, apa tuh belum bisanya? Salahnya apa? Kan di situ ada pesan errornya ya. Apakah gagal uploading ataukah masih ada baris perintah yang salah? Jika dicurigai baris perintah yang salah, pakai tadi coding yang kuchat ya. Kukirim di chat itu dipakai, terus diulangi lagi prosesnya.
Kenapa dari Kak Maulana tanya, kenapa digital red? Apakah bisa menyalakan lampu tidak menggunakan digital red? Wah, mantap pertanyaannya. Oke. Jadi digital red. Jadi istilah red itu kayak menulis keluar. Jadi kayak kita menulis surat, mengirim surat. Ya, digital red itu memang perintah untuk mengeluarkan sesuatu, Kak. Jadi memang perintah inilah yang digunakan untuk mengendalikan. Gitu. Jadi memang digital red untuk mengendalikan, mengeluarkan logika sebenarnya dia. Nanti untuk yang baca kan perintahnya sebenarnya cuma dua atau fungsi utama dari PIN kan cuma dua. Mengendalikan sama membaca. Ya, kalau mengendalikan kita pakainya perintahnya digital write. Kalau nanti baca perintahnya adalah digital read. Nah, kita membaca. Kalau mengendalikan memang digital write. Oke, lanjut lagi. Apakah sudah belum nih? Ini asik kayaknya kalau Kamin sambil nunggu teman-teman ngasih info kali ya, Kamin. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kamin, mantap. Jelas. Oke, alhamdulillah. Gimana teman-teman? Apakah sudah berhasil? Nah, tadi coba nanti silahkan komentar di kolom chat yang ada di Zoom. Kalau sudah berhasil boleh dipamerkan ya hasil karyanya. Jangan malu-malu. Kalau ada yang masih kesulitan, nah diceritakan kesulitan atau errornya berada di mana. Mumpung ada kelas pelatihan free dari kakak mentor kita. Nah ini kakak salam kenal ya. Nanti udah kenalan apa belum? Ada kakak mentor kita. Belum, lupa, lupa. Sore hari ini beliau bernama Renaldo Junaidi Alkaal. Nah, barangkali nickname-nya boleh diganti, Kak Mentor. Oke, siap, siap. Siap, Kamin, siap. Biar teman-teman kenal. Karena ada peribahasa, tak kenal maka kenalan, ya kan? Jadi Kayaknya apalagi karena tak sayang. Apa ya? Kata tak kenal kenal. maka disayang. Biar disayang kenalan dulu ya. Oke, oke, oke. Nah, beliau ini adalah lulusan dari Universitas Brawijaya, jurusan atau Fakultas Teknik TEP. TEP itu apa ya? Teknik Teknik pertanian, Kak. Pertanian. Oke. Nah, sejak tahun 2011 hingga kini memang sudah menggeluti dunia programmer, utamanya di software engineering, kemudian microcontroller, dan sekarang yang lagi hype ada Internet of Things, IoT. Nah, yang banyak digemari dan kali ini kita sedang bermain bersama. Nah, silakan sambil menunggu teman-teman, kelihatannya masih ada beberapa satu dua yang mengalami kesulitan tadi. Silahkan chat aja atau yang masih nyoba-nyoba, masih loading. Kita tunggu. Nah, sambil menunggu teman-teman, izinkan saya salam kenal teman-teman. Saya adalah Friska. Biasanya teman-teman manggilnya adalah Kak Min, nah, kakak admin, Kak Min, biasanya manggil seperti itu. Sok, nah tugas saya sore hari ini adalah memberikan info ke teman-teman, terutama kalian yang hadir di pelatihan kali ini beruntung banget karena kalian akan mendapatkan potongan khusus nih. Untuk apa Kak Min? Nah kita cek ya. Nah di bulan April ini Alka Teknologi akan membuka kelas-kelas pelatihan. Jadi kalau yang gratis ini ada satu sesi aja untuk teman-teman dan nggak ada e-sertifikat ya. Tapi tenang aja, bagi teman-teman yang berhalangan hadir hari ini, kita akan share rekamannya insya Allah besok. Jadi tenang aja, jangan diteror Kak Min dan Kak Mentornya ya. Besok insya Allah akan kita kirim rekaman pelatihan kita di sore hari ini. Terus juga akan dapat networking, teman-teman yang memiliki hobi sama dan live coaching di WhatsApp grup bersama kakak mentor. Insya Allah jika memang kakak mentor lagi bisa dan memang di jam online beliau, pasti akan dijawab. Oke.
Nah, ada apa aja kelasnya tadi? Nah, ini dia. Akan ada kelas pelatihan basic microcontroller. Bagi teman-teman kok kayaknya ini tadi masih agak rooming, ada bahasa yang aneh gitu ya. INT itu apa sih gitu? Bahasa-bahasa pemrograman lain atau basic-basic terkait hardware-hardware yang digunakan kok masih terasa asing. Nah, maka Kak Min akan rekomendasiin ke kalian untuk ikut di kelas ini. Apa aja yang akan dibahas? Utamanya tentu saja akan ada bahasa pemrograman, akan dikulik lebih dalam, logika dasar berpikir pemrograman, kemudian I/O, input output, relay, serial monitor, ADC, dan PWM. Ini selama 1 bulan akan ada 4 kali pertemuan aja. Dengan harga 169 per durasi itu 90 menit. Dan ini udah dapat 4 kali loh. Jadi insya Allah akan sangat murah gitu teman-teman. Nah, ini akan ada e-sertifikatnya, ada PDF materinya, ada live session and recordingnya. Setiap hari Rabu malam selama bulan April jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, lebaran-lebaran emang nggak boleh kita belajar, boleh dong ya. Kan kalau main-mainnya itu di siang hari ya, biasanya kalau ngelencer atau silaturahminya. Ada kelas lain nggak sih, Kamin? Aku udah advance nih. Oh, siap. Ada dong. Nah, ini untuk kelas advance kita. Pelatihan microcontroller, smart home, smart garden, smart farming, smart air, and smart water quality contohnya. Nah, ini adalah kelas di mana kita akan belajar IoT yang lebih lanjut, advance ya. Nanti akan ada protokol MQTT, node read, board ASP, monitoring, controlling, dan juga web dashboard. Sama dengan harga hanya 269, belum termasuk diskon buat kalian yang hadir di kelas pelatihan sore hari ini ya. Akan ada 4 kali pertemuan, per sesinya itu durasi insya Allah 90 menit. Jadi lama ya teman-teman ya, nggak cuma setengah jam atau 1 jam aja. Dengan kakak mentor yang semenyenangkan ini dan se-expert beliau. Nah, ini adalah tawaran yang tentunya sangat murah meriah gitu karena beliau juga pasti menjalani error dan trial selama bertahun-tahun sehingga rumus-rumus atau shortcut yang bisa teman-teman dapatkan dari beliau. Jadi nggak perlu kalian belajar dan mengalami gagal yang tidak diperlukan. Karena kalau programmer tentu tahu ya, kalau sekali gagal, nah itu berapa biaya untuk beli komponennya, kemudian waktu yang perlu dihabiskan. Nah, itu kalian nggak perlu. Nah, ini insya Allah akan dibimbing setiap hari Minggu selama bulan April jam 8 waktu Indonesia Barat. 8 malam ya, waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti kami akan infokan kelas-kelas yang lain karena masih ada. Bagi yang penasaran, stay tune di sini. Jangan pergi-pergi, tetap bersama kakak mentor ya. Nah, ini aja Kak Mentor rasanya yang Kak Min bisa sampaikan di sesi ini. Nanti Kak Min akan muncul lagi ya kalau boleh. Karena ini Ya. teman-teman rasanya masih ada yang mengalami kesulitan. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak informasinya Kakak admin tercinta kita. Kita tadi bahas apa ya nih masih ada yang error compiling for board Totem CU. Nah, kalau error compiling banyak permasalahannya ya. Itu masalah COM-nya. Bisa jadi drivernya udah diinstal belum? Ya, COM-nya udah muncul belum? Kemudian memang ada isu di driver yang jenis CH340. Nah, ada isu di situ. Teman-teman harus benar-benar menginstal versi driver yang terbaru. Nah, gitu ya. Terus apa lagi? Kakak bisa buat program aplikasi dong. Ya, aplikasi apa ya? Program apa ya gitu ya. Pakai coding, punya mentor langsung bisa. Apa rahasianya? Rahasianya adalah berlatih, teman-teman. Teliti. Nah, jadi teliti itu akibat dari kita banyaknya berlatih. Kalau di saya error compiling for board generic ESP8266 modul. Nah, jadi banyak faktornya, teman-teman ya. Kalau errornya hanya seperti itu, contoh, ini harus nyoba sih. Kalau kita nggak sambil ikutan praktek, kita juga nggak kerasa nih ya masalahnya di mana ya. Jadi aku butuh
ESP 8266 dulu nih ya. Sebentar ya guys. ESP 8266. Oke. Aku ada nih ESP 8266 sebentar ya. Nah, ini kebetulan aku baru install ulang juga nih. Apakah ini udah ada belum ya drivernya ya? Sebentar ya. Kita cek bersama. Oh, sudah ada nih. Nah, punya aku yang ini CH340 nih, yang ESP8266 ini. Nah, aku akan uji menggunakan GPIO 2 tadi ya. Oke, sekarang jadi di Arduino IDE. Untuk yang pakai 8266, sekarang aku pakai 8266. Aku pakai yang generik aja deh, generik ESP8266. Boleh juga yang pakai Nodem Cu, boleh juga. Bentar, dia butuh proses dulu, oke. Terus setelah board, lanjut ke port. Portnya ada di COM6 kalau di punya aku ya. Nah, ini aku akan langsung aja coba untuk upload. Sabar ya, kita lagi uploading nih program kita ke ESP8266 karena teman-teman lagi ada yang bermasalah. Memang lingkungan laptop kita itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Itu juga yang bisa bikin kondisinya berbeda. Padahal udah urutannya atau kelengkapannya sudah semua kok, tapi di laptopku nggak bisa gitu ya. Karena ada faktor lainnya. Contoh kayak virus sudah terlalu banyak, ya kan? Memori sudah penuh, jadi sudah terlalu banyak software. Nah, itu juga lingkungan apa kondisi-kondisi yang bisa menghambat teman-teman. Oh ini semangat banget nih teman-teman, ngabuburit nih padahal ya harusnya ngabuburit ya kami ya. Ya, kita ngabuburit dengan penuh manfaatnya ya. Belajar ya. Heeh. Mm-mm. Jadi insya Allah nanti menyambut hari Lebaran dengan penuh kemenangan yang klimaks gitu ya. Mantap. Ngomong-ngomong nanti malam Lailatul Qadar nih kayaknya ya kami. Iya, bagi umat muslim, muslimah, nanti teman-teman akan beberapa hari terakhir ini ya, menjelang Lebaran akan menyambut Lailatul Qadar. Nah, sorenya kita penuh isi kajian, salah satunya dengan kajian microcontroller ini ya, Blink IoT. Gimana teman-teman? Bagi yang merayakan dan sedang melaksanakan ibadah puasa, semoga tetap dikuatkan dan bersemangat belajar di sore hari ini. Biasanya kalau sore-sore udah energi-energi terakhir kali ya, Kak Mentor ya, yang dikerahkan teman-teman ya. Iya. Sudah anu cadangan ya. Semoga tadi waktu sahur tidak bangun telat, jadi bisa menyempatkan sahur. Nah, yang kelupaan tidak sempat sahur, nah semoga Tuhan yang menguatkan. Agak serem juga ya Kabin. Oke ini Kabin, ini aku mau kasih lihat untuk teman-teman yang pakai SP8266. Hasilnya akan seperti ini ya. Nah, jadi ada lihat di sini. Ini 2 detik nyala, 2 detik mati. Aku pakai baris perintah yang sama. Jadi baris perintah ini bisa untuk ESP32, bisa untuk ESP8266. Kebetulan mereka punya
posisi LED internal atau LED built-in yang tersolder di boardnya itu kebetulan di pin 2-nya ada nih. Masing-masing di pin 2. Nah, nanti dia akan bisa nyala. Nah, dicek nanti kalau ada yang error masalahnya ketika coding yang kuberikan ini sudah digunakan, masalahnya tinggal di lingkungan laptopnya teman-teman. Ya, masalah lingkungan, masalah instalasi, apa itu namanya? Driver TTL tadi, ya kan? Nah, udah kenali belum sebagai komnya. Terus masalah memilihnya ini udah cocok belum ya? Nah, kalau aku pakai generic nih, 8266. Nah, silakan dicoba lagi. Oke, jangan lupa siapkan ekosistem lingkungan buat yang tepat dulu ya, drivernya, laptopnya, dan lain-lain. Biasanya antivirus ngaruh nggak sih, Kak Men? Gimana? Antivirus pengaruh juga tidak? Pengaruh juga, sebaiknya dimatikan dulu. Nah, kayak tadi aku juga ada proses gangguan ya, dihambat. Karena memang ketika uploading itu artinya kita membuat sebuah file baru sebenarnya. File baru yang extensionnya itu .hex atau .bin di lokasi tertentu. Nah, itu bagi antivirus kadang dihambat tuh, jadi kita nggak bisa uploading dengan lancar deh. Makanya matikan dulu. Oke, siap, Kak Men. Nah, ini ada dari Kak Adi Suyahman Nainggolan dari Samosir. Nggak tahu tadi udah dibaca belum ya? Gambaran Belum, program. Hah? belum. Oke. Saya bantu bacakan ya, Kak. Oke, gambaran program kode untuk membuat program pewaktu per hari. Misal, hari Senin pada jam 8, relay aktif. Hari Selasa jam 10, relay aktif. Hari Rabu jam 7, relay aktif. Dan seterusnya. Gambaran program. Oh, dia mau bikin settingnya kayak gini gitu, Kak Mentor. Oke, itu penyelesaiannya ada beberapa cara. Kan pertama sesuaikan dengan kebutuhannya dulu. Kebutuhannya pengen jam itu offline atau online. Kalau pengennya offline, nggak butuh ada internet bekerja, maksudnya nggak tanpa internet bisa bekerja, itu bisa pakai RTC. Jadi pakai modul tambahan, namanya modul pewaktuan RTC itu. Nah, kalau pengennya online, di online itu ada NTP, ada waktu NTP namanya ya. Ataupun ngambil dari waktunya sibling deh, atau waktunya dari pakai platform apa. Nah, itu bisa dipakai. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Offline atau online. Kalau offline pakai RTC. Kalau online pakai itu tadi, NTP ataupun jaringan pewaktuannya. Nah, tinggal di if aja kalau udah bisa baca waktu. Ya, baik yang RTC ataupun dari NTP sama kan, hasilnya adalah yang dibaca berupa waktu. Tinggal di if aja. Jika waktunya sekian, menit sekian, detik sekian, dan harinya sekian, maka gitu ya, jalankan perintah ini. Jalankannya berapa detik. Nah, kurang lebih seperti itu. Siap. Short long story, apakah nanti ini ada di kelas pelatihan Blink IoT yang berbayar nih kira-kira, Kak Mentor, atau harus di kelas private karena ini kayak custom project? Yang mana nih? Kalau yang seperti ini itu akan ada di privat karena di Blink yang kita ada kelas berbayar juga ya Kak Min ya. Mungkin boleh sekalian diinfoin ya yang Siap. buat Blink ya. Untuk kelas Blink IoT yang berbayar ya. Nah, ini. Jadi kalau yang merasa cocok banget dengan kelas kita di sore hari ini dan pengen lebih mendalami, kita akan ada kelas Blink IoT yang berbayar, cukup 189.000 aja, teman-teman udah bisa dapetin 4 kali pertemuan. Nah, ini materinya bisa dibaca. Jadi nanti akan ada diajari untuk kendali jarak jauh, terus monitoring data sensor via internet. Kalau instalasi Blink dan library-nya kayaknya di sore hari ini juga akan diajarkan, tapi yang lebih deep lagi nanti akan ada di kelas yang berbayar, teman-teman. Kemudian notifikasi untuk peringatan serta web dashboard. Di bulan April setiap hari Kamis ya, jam 8 malam. Dengan Oh, harga ini plus belum diskon buat kalian yang hadir di Zoom sore hari ini. Kami akan kasih diskon khusus untuk kalian. Ya. oke. Oke, Jadi yang happy ini ya harusnya. memang belum ada tuh Kamin. Kalau dari yang keterangan yang ada di sana tadi ya, itu belum ada eh, apa tadi RTC dan sebagainya ya. Nah, itu nanti mungkin masuk ke kelas private aja karena materinya khusus untuk keperluannya teman-teman yang Siap, individual gitu ya. siap. Untuk kelas private nanti yang pengambilan private paket kami juga akan kasih diskon deh khusus yang kelas ini.
Oh, Tuh mantap. Kak, gede Eka tuh. Saya mau ambil 4 hari. Oh, kalau paket kita 8 Kak Eka. Iya, untuk 4 hari ya. Kebanyakan. Oke, nanti Japri aja biar teman-teman tidak terlalu lama ya. Nanti Japri Kak Min langsung aja. Dan juga ini untuk ada dari Kak Maulana, apakah mana tadi? Apakah bisa digunakan untuk menyeram pertanian otomatis ya, tentunya? Gimana Kak Mentor? Tentu bisa. Memang manfaat kita belajar dari microcontroller itu adalah membantu pekerjaan kita, di mana kita tuh orangnya malas ya kan. Masalah pekerjaan yang sifatnya rutinitas. Nah, itu memang juga kita tuh punya konsentrasi yang apa kita bilang? Untuk pekerjaan yang sifatnya rutinitas itu kita ada konsentrasinya rentangnya. Nah, gitu ya. Jadi kita belajar microcontroller ini untuk membantu produktivitas kita ya. Kalau yang sudah mulai menurun ya produktivitasnya, nah itu pakailah alat perangkat yang dia nggak akan pernah ada kebosanan seperti kita, gitu ya. Menyiram tanaman ya kan, pemilahan buah, ya kan, sortir warna, ya kan, kertas dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya kita belajar ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, teman-teman. Siap. Kak, ini nanti berarti ikut kelas yang mana tuh? Di kelas reguler Blink IoT itu sudah cukup untuk bisa ke bikin implementatif ke sini, atau harus ikut yang private project, Kalau yang untuk tadi ya, apa namanya? penyiraman otomatis? Kalau yang itu cukup kalau yang Blink. Nah, karena nanti dia hanya controlling dan monitoring kebetulan. Jadi kebetulan bisa untuk Oke. belajar itu di Nah, yuk, gercepin. Nah, kalau untuk yang kelas private tadi juga ada yang bertanya ya. Nah, teman-teman, ini tergantung eh, jenis proyeknya pengen fitur apa, semakin lengkap, tentu pengerjaannya tidak semakin sederhana ya, dan tentunya itu membutuhkan waktu yang berarti berbeda dengan fitur-fitur yang misalkan teman-teman request lebih sederhana. Pun kapasitas tiap orang itu berbeda ya. Jadi kita akan sesuaikan, teman-teman sendiri juga sesuaikan, pengen project seperti apa, dan disesuaikan dengan kapasitas teman-teman, kemampuannya belajar misalkan 1 hari sekian jam dengan materi yang ini, misalkan dari basic yang belum punya sama sekali atau sudah yang mengenal elektronika maupun pemrograman dasar. Nah, itu tentu starting point-nya juga berbeda. Nah, kapasitasnya tentu beda-beda, disesuaikan teman-teman sendiri gitu ya. Oke. Oke. Siap. Kamin, kita lanjut dulu ya. Berhubung mau buka ya, kita gas Siap-siap. dulu ya. Gas dulu kita ke Blink, teman-teman ya. Silahkan disiapkan. Buka browsernya, teman-teman. Sekarang kita mulai praktek ke Blink, platform Blink ya. Jadi Blink itu teman-teman bisa Google. Blink, oke. Di sini, oke, di blink.io. Di sini kita butuh bikin akun dulu, teman-teman ya. Silahkan nanti klik aja Blink-nya. Masuk dulu ke web ini. Kita butuh login untuk bikin akunnya dulu. Sorry, kok login. Start free dulu ya. Kita sign up. Nah, bikin dulu, create akun dulu ya. Silahkan bagi yang belum punya akun, create akun dulu dia. Nah, kalau aku kebetulan sudah punya teman-teman ya, jadi tinggal login. Nah, kalau teman-teman yang belum punya akun Blink, silahkan sign up dulu. Ya, isi dulu nih, kasih emailnya teman-teman. Ya, terus agree, terus silahkan sign up. Nah, silahkan sambil dilakukan tuh, teman-teman ya. Masukin email, centang agree, terus sign up. Yang mau baca term and condition dulu boleh, monggo. Bacanya kayaknya butuh waktu lama tuh ya. Oke, sign up silahkan. Nanti terus, nah ini aku udah nggak bisa sign up lagi kan. Nah, ini aku soalnya already registered aku udah ya. Nanti itu ada info ke Gmail atau ke mana? Ke tempat emailnya teman-teman. Teman-teman butuh verifikasi dulu. Kayak verifikasi pada umumnya lah ya. Ketika kita sign up, bikin akun, akan ada link yang masuk ke email kita. Itu diklik dulu untuk verifikasi.
Oke, kemudian setelah itu nanti teman-teman akan bikin kayak password di situ. Passwordnya diisi, bikin dulu lah. Nah, pastikan password itu juga teman-teman nggak lupa. Setelah itu teman-teman kalau udah bikin akun udah, bikin password udah, login sekarang masuknya ya. Atau kalau mau diulangi lagi, buka Blink lagi, blink.io, terus login. Nah, terus udah ketikin lagi emailnya teman-teman, password yang baru dibikin dimasukin. Terus tinggal login. Oke, nanti teman-teman akan menemukan tampilan Blink seperti ini. Nah, Blink Console ya, tuh Blink Console. Tampilannya begini. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah teman-teman dalam bermain Blink IoT, hal pertama adalah membuat sebuah template. Nah, jadi kita klik aja nih dulu nih plus new template-nya. Contoh, teman-teman mau bikin project apa? Bebas ya. Misalnya saat ini controlling LED ya, karena aku mau kendalikan LED. Kendalikan LED yang di mana? LED yang ini, teman-teman. Nah, LED yang internal, built-in atau onboard ya. Kita mau kendalikan ini nanti dari HP kita. Dari perangkat ya. Nah, dari HP. Oke. Kemudian SP32 tergantung ya teman-teman pakai SP32 atau SP8266, sesuaikan. Namanya juga bebas ya. Kalau bisa nama template-nya ya sesuai dengan fungsi aplikasi itu dibuat. Apakah penyiraman tanaman, apakah pengendali suhu kandang ayam, apakah untuk lampu rumah smart home, sesuaikan namanya, oke? Terus perangkatnya kita sesuaikan juga. Aku sekarang lagi pakai 8266. Oke? Maka dia koneksinya WiFi ya kalau si 8266. Terus yang mau kasih deskripsi, mau kasih cerita tentang aplikasi teman-teman ini apa, itu silahkan dikasih deskripsinya. Contohnya adalah sistem kendali lampu jarak jauh. Atau apapun lah ceritanya ya. Ini description yang bebas. Oke. Kalau udah silahkan di done. Kita udah selesai bikin template. Oke, udah selesai ini template-nya. Kita save aja langsung teman-teman. Oke, ini template kita udah selesai. Nah, satu template sudah selesai. Sekarang dalam Blink kita akan butuh membuat device namanya. Jadi di developer zone ini teman-teman klik ya. Sorry, kok developer zone? Ya di device ini ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi developer zone untuk bikin template, ini udah kita bikin namanya controlling LED. Sekarang di device, nah kita butuh nambahin device-nya. Plus new device. Oke, aku catat dulu deh ya, biar teman-teman kasih waktu untuk bernafas sejenak. Ini tadi kita dalam bermain Blink ya, kita bikin akun, bikin password dan sebagainya, kemudian login. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah bikin template, setelah itu plus device. Gitu ya. Ini sudah kita done, ini sudah kita lakukan teman-teman ya. Yang belum adalah ini, plus device. Oke, nyarinya di mana? Di bagian device sebelah kiri, terus di sini ada plus new device. Silahkan diklik. Nah, teman-teman bikin new device-nya berdasarkan from template aja. Berdasarkan template yang udah kita bikin tadi. Diklik ya. Nah, terus controlling layout-nya dipilih. Nah, ketika udah pilih template, di sini udah langsung ada pilihan controlling layout karena memang udah kita bikin. Terus kita create aja. Nah, ini ada hal penting yang harus kita copy nih teman-teman ya. Namanya template ID, template name, dan autoken. Silahkan di copy. Copy di mana deh, boleh aja. Contohnya di Notepad.
Nah, gini ya. Nah, ini aku paste di sini nih. Nah, ini kode penting yang nanti akan kita gunakan untuk di coding kita, di pemrograman. Oke, aman ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita udah copy juga. Nah, nanti ini kita sebutnya dashboard. Nah, ini dashboard nih, tampilan yang kita bikin tadi ya, template dan device-nya ya. Jadi sebuah dashboard seperti ini. Nah, kita mau mengendalikan apa sih ini? Mau mengendalikan LED. LED-nya di pin berapa sih? Nah, itu yang kita daftarkan, teman-teman ya. Kita daftarkan, kita kasih tahu nih si blink-nya. Nah, itu, oke. Itu kita setting dulu. Jadi di blink-nya kita setting dulu. Pin yang mau kita kendalikan yaitu pin 2. Ya, kita setting nih. Di bagian sini, titik-titik 3 ya, teman-teman ya. Teman-teman pergi ke edit dashboard. Oke, terus di sini kita lagi mengarah ke web dashboard ya. Kita sekarang mau ngarahin ke data streams. Nah, kita membuat sebuah namanya data streams. Apa itu data streams? Nah, ini data stream itu nanti data yang dipakai untuk tukar-tukaran data nih antara pengguna dengan perangkatnya, teman-teman. Nah, jangan bingung dulu deh. Data stream kita mau pakai data stream apa sih? Diklik di situ ada pilihan nanti. Mau pakai virtual pin, mau pakai enum, mau pakai location, digital pin, atau analog pin. Nah, kita saat ini LED kita yang internal tadi ada di pin 2. Pin 2 itu GPIO, General Purpose Input Output. Itu adalah digital pin. Ya, jadi karena kita mau mengendalikan LED, ya, langsung aja kita ke yang kebetulan ada di pin digital 2. Langsung aja kita pilih digital pin-nya. Nah, ini contoh kita kasih nama apa nih? LED. LED-nya warna apa sih tadi? Biru ya. Misalnya LED biru. Dia ada di pin digital berapa sih? Dia ada di pin digital 2. Ya kan? Nah, dia ada di pin digital 2, teman-teman. Terus pin mode. Nah, settingnya apa? Tadi udah dijawab tuh ya. Udah ada teman-teman yang tahu tuh. Pin 2 mau dipakai untuk kendalikan LED. Di setting input apa output? Output. Gitu ya. Sama kayak tadi. Kemudian, udah silakan di-create. Maka nanti di sini ada sebuah data stream ya, namanya LED biru. ID-nya 1 ya, dia untuk mengendalikan ini nanti pin D2. Selanjutnya silakan save and apply jika sudah. Oke, sudah selesai nih. Maka kita udah bikin data stream ya. Data apa tadi data stream itu? Untuk tukar-tukaran data antara HP kita, perangkat kita, HP ataupun komputer dengan si ESP-nya. Data stream-nya. Itu adalah pin digital 2. Udah kita daftarkan tadi ya, data stream-nya yang mau kita pakai nanti digital 2 untuk mengendalikan LED. Sekarang kita butuh ngatur nih tampilan di HP kita. Di HP aja dulu ya. Kita mainannya di HP dulu nih. Ini aku butuh geser tampilan jadi di HP nih kayaknya ya teman-teman ya. Bentar aku masuk dulu dari HP ya. Oke, sebentar. Mungkin aku butuh waktu untuk geser ke HP. Boleh kasih info lagi, Kamin? Oke. Siap-siap. Wah, agak kaget nih ya dipanggil Kak Mentor ya. Mohon maaf. Semakin sore kayaknya Kak Min tenggorokannya juga makin perlu Oke. disetting-setting dulu nih. Oke, oke. Silakan Kak Mentor untuk memasukkan device tambahan.
Nah, sambil menunggu Kak Mentor mempersiapkan, ya, teman-teman juga silahkan dipersiapkan juga. Sambil Kak Min akan menambahkan nih info pelatihan apa aja yang akan diadakan oleh Alka Teknologi selama bulan April ini. Nah, untuk teman-teman, oke, mohon maaf, Kak Min sepertinya mau nge-share tapi sinyalnya terkendala ya. Jadi mental sekejap nih tadi. Oke, Kak Min coba lagi, semoga aman teman-teman ya. Baik, Bismillah. Nah, ini dia. Ada pelatihan microcontroller juga nih untuk sensor parkir. Nah, ini lebih implementatif. Jadi kita akan belajar tentang input-output dengan board Arduino. Ada timing diagram, cara kerja sensor ultrasonik, jadi lebih deep lagi. Dan adanya buzzer, jadi alarm. Nah, ini sederhana, bisa untuk kendaraan apa aja ya, Kak Mentor ya, betul? Betul, ini untuk ini ya untuk parkir ya. Jadi kalau mau nabrak dia bisa ngasih info nih. Nah, dan dia biasanya eh, kalau teman-teman tanya ngapain sih belajar begini, beli jadi kan ada. Kenapa tuh Kamin? Lebih seru kali ya, terus lebih bisa divariasikan sesuai kreativitas masing-masing. Kalau yang di pasaran itu lebih custom nggak sih, Kak Mentor? Betul sekali. Sebenarnya untuk kita juga melatih logika kita, biasa berlatih pemrograman, juga itu tadi memang keunggulannya adalah bisa customize gitu teman-teman. Untuk belajar, kenapa sih kita harus belajar beginian ya padahal perangkatnya ada. Nah, selain juga itu kita nanti bisa untuk apa? Tidak konsumtif ya. Kalau bisa bikin sendiri, apalagi yang lebih handal, bukankah lebih menarik bisa jualan? Ye, betul banget. Jadi hanya dengan 189.000 aja udah dapat eh project sederhana. Oh, nggak sederhana sih, ini project bagus banget. Bisa untuk teman-teman diperjualbelikan juga lagi ya, Kak Mentor ya. Ya, Nah, ini harapannya buzzernya berupa alarm, megafon, telolet-telolet, atau MP3 nih. Boleh apa aja? ini kayaknya kita pakai buzzer dulu untuk yang ini nih kami nih. Oh, Nah, siap. Baik. Seperti itu teman-teman. Nanti info lebih lanjut atau pengen lihat-lihat contoh produksi dari setiap kelas kita apa aja. Nah, itu bisa cek di Instagram @alka.technology atau di TikTok juga sama dari Alka Technology. Nah, penasaran nih udah seperti apa sih prototipe-prototipe dari kelas-kelasnya atau udah bisa menghasilkan apa? Nah, itu silahkan cek-cek di official account kita ini. Nah, ini akan diadakan setiap hari Jumat selama bulan April di jam 8 waktu Indonesia Barat. 8 malam ya. Nah, ini dapat berapa kali pertemuan nih, Kak Mentor? sama ini 4 kali juga. Jadi ini akan belajar detail tentang apa tuh pembacaan ultrasonik itu gimana sih? Kan ada timing diagramnya yang kita juga akan pelajari gitu ya. Kemudian cara mengendalikan atau mengeluarkan on off-nya si buzzer, bunyinya, mengendalikan bunyinya, itu nanti kita pelajari. Siap. Nah, ini cepet-cepetan karena tiap kelas kita batasi tidak akan lebih dari 10 sampai 15 karena sesuai ini ya. Kita pengen meningkatkan bukan jumlah orang tapi kualitas gitu ya. Jadi harapannya Kak Mentor kan juga punya keterbatasan, satu mentor itu pegangnya untuk bisa langsung person to personnya itu maksimal per kelas tidak lebih dari ya 15 orang aja. Jadi cepet-cepetan, yang cepat daftar duluan yaitu yang beruntung untuk ikut di kelas April ini. Kalau enggak ya nunggu di bulan berikutnya dan kelas yang sama itu belum tentu akan datang lagi di bulan berikutnya. Seperti itu Kak Mentor, sepertinya insya Allah semua kelas sudah Kak Min infokan. Baik, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi lama ya. Ini sekarang saya sudah ketampilan HP. Di sini nanti teman-teman siapin Blink IoT. Jadi teman-teman ke Play Store ya, install dulu tuh eh Blinknya ya kan. BLYNK. Blink IoT.
Nah, ini aku udah install. Teman-teman yang belum silakan install dulu. Kalau udah install nanti silakan dibuka. Nah, ini untuk teman-teman yang apa namanya? Belum belum pernah mainan Blink IoT di HP. Nah, ini akan ada info gini nih teman-teman ya. Nah, masalah yang mau ngambil berbayar. Jadi sebenarnya Blink juga menyediakan yang berbayar selain yang gratis. Oke, ini untuk kebutuhan khusus ya, yang teman-teman pengen tampilannya, wah, yang ada penyimpanannya banyak gitu ya. Nah, itu nanti pakai yang berbayar. Oke, bagi teman-teman yang gigabit most affordable business. Wah, ini punya aku jadi begini nih. Kenapa begini nih ya? Nah, mungkin ada settingan yang nanti kita lihat lagi. Di sini nanti akan otomatis muncul template yang sudah kita bikin, teman-teman. Controlling LED. Ya, saat ini masih offline. Kenapa? Karena perangkatnya belum kita program. Nah, tapi pastikan dulu di controlling LED sini ya sudah muncul dulu nih di Blink kita. Teman-teman yang belum muncul tampilan ini nanti login dulu ya. Login dengan apa? Dengan email dan password yang teman-teman bikin tadi. Nah, nanti baru muncul tampilan ini. Ya, pastikan dulu muncul tampilan ini. Nah, masuk nanti ke controlling LED. Nah, di sini kita mau bikin apa nih? Nah, tampilan teman-teman ya. Ini namanya mode running nih ya. Nah, nanti karena kita belum ada tampilan apa-apa yang kita bikin ya kan. Jadi di sini nggak muncul apa-apa, cuman controlling LED gini-gini ya. Untuk bikin tampilannya teman-teman masuk dulu ke mode developer zone namanya. Mode developer. Nah, ini yang gambar tang di atas tuh diklik. Oke, kita mau nambahin apa sih? Kita mau nambahin sederhana aja, nambahin tombol. Ya. Jadi di tanda tambah yang bawah nih plus. Nah, ambil button tuh yang paling atas. Oke. Buttonnya ini bisa diposisikan teman-teman silahkan. Mau dibesarkan juga bisa nih. Mau warnanya mau diatur juga bisa ya. Nah, kita mau setting bahwa tombol ini itu untuk mengendalikan pin D2 ya, pin digital 2. Nah, jadi kita mau setting itu di tombolnya. Settingannya ada di dalam tombolnya. Klik aja tombolnya. Ya, ini data streamnya kita choose dulu. Nah, ini yang kita bikin tadi nih, data streamnya namanya LED biru. D2. Diklik aja dipilih. Nah, jadi tombol ini nanti akan terhubung dengan D2 atau yang kita kasih nama LED biru tuh tadi ya. Nah, modenya push atau switch. Kalau push itu kan harus ditekan. Nah, kalau aku pengen yang switch aja deh. Jadi diklik sekali dia geser, klik lagi sekali dia pindah kondisi gitu ya. Udah cukup seperti itu. Kalau mau dikasih tambahan-tambahan dan ngerubah warna, teman-teman bisa ke desain yang pojok kanan bawah nih. Ya, nanti bisa kasih tambahan di situ. Oke, kita back dulu ya, cukup ya. Bagian intinya adalah menghubungkan tombol ini dengan pin aja dulu sebenarnya. Sekarang lanjut lagi. Kita kembali setelah udah membuat tampilan ya, kita back. Ini dia program jadinya. Nah, ini bisa ditekan tuh teman-teman ya. Nah, ini bisa ditekan lagi dia off. Nah, ini on, ini off. Tapi ini masih offline karena memang perangkat kita belum kita program. Nah, dikit lagi, dikit lagi. Jadi sekarang saatnya kita bikin programnya, teman-teman. Balik lagi ke komputer. Nah, bentar. Nih gimana nih baliknya? Balik lagi ke komputer. Oke, sekarang mulai kita bikin program untuk di Arduino IDE-nya. Ya, namanya Blinkcode. Nah, ini Blinkcode adalah sebuah web resmi dari Blink untuk membuat coding untuk Blink. Oke, kemudian kita masuk ke Blinkcode. Nah, oke, teman-teman sesuaikan. Teman-teman pakai board apa? SP32 kah? Langsung pilih.
Oke, aku lagi pakai SP8266. Aku pilih SP8266. Template ID dari mana? Dari yang sudah kita kopas sebelumnya. Masih ingat? Masih ingat ini ya? Nah, ini namanya template ID, di copy. Masukin ke template ID. Ini, controlling LED, copy. Masukin ke template name. Ini out token. Copy juga masukkan ke out token. Nah, udah, kalau udah silahkan di copy example-nya. Di sebelah sini ada tombolnya, diklik aja. Terus kita langsung ke file di Arduino IDE, file new. Nah, di sini kita paste nih. Jadi kita kosongkan, baru kita paste, teman-teman. Nah, codingnya gini. Mungkin kekecilkan sedikit ya. Oke, kelihatan? Nah, ini coding jadi kita dikasih dari webnya, teman-teman. Ya, kita tinggal butuh menyesuaikan apa? Kalau di sini ada router wifi-nya, teman-teman. Ya, di sini namanya Alka. Passwordnya di sini 8884 Nah, di sini router wifi-nya Alka dan passwordnya segitu. Jadi teman-teman yang pakai hotspot HP, silakan nama hotspot HP-nya apa, passwordnya apa. Gitu ya. Itu agar perangkat SP kita bisa connect ke sana dan mendapatkan internet. Gitu ya. Oke, aku akan langsung coba ini ya. Pengujian Blink. Oke, ini kelihatannya terakhir ya Kamin ya. Maksudnya teman-teman juga butuh waktu untuk persiapan berbuka kan ya. Oke, apakah sudah bisa dipahami, teman-teman? Semoga semua sudah bisa mengikuti langkah-langkah yang disampaikan oleh Kak Mentor ya. Nah, karena kita hari ini terkendala dengan durasi, nah mohon maaf bagi barangkali jika ada teman-teman yang belum terfasilitasi penuh selama sesi sore ini, masih bisa dilanjut silahkan nanti pertanyaan yang berkaitan dengan Blink IoT basic yang Kak Mentor sudah jelaskan dan ajarkan di kelas ini bisa ditanyakan atau dilaporkan di WhatsApp grup kita bersama ya. Nah, bagi yang sudah sukses atau yang masih terkendala bahkan belum bisa loading, nah itu masih ada waktu bisa share di kolom komentar. Kami juga ingetin untuk teman-teman jangan lupa untuk update dengan info-info terkini termasuk kelas pelatihan dan promo diskon kita di official account media sosial kita. Nah, ada di Instagram @alka.technology dan juga TikTok-nya di @alkateknologi juga. Jangan lupa support kita dengan follow, subscribe, like, dan berikan komen sebanyak mungkin di official YouTube kita. Banyak tips dan trik menarik di sana. Beberapa spill sesi pelatihan gratis lainnya di sana juga ada. Nah, teman-teman bisa banyak belajar di sana secara gratis. Nah, kita tinggal jangan lupa untuk support terus biar kami juga makin semangat membagikan ilmu-ilmu yang harapannya bermanfaat buat teman-teman. Subscribe di Alka Teknologi juga. Sama. Oke, silahkan. Sepertinya sudah 100% prosesnya ya, Kak Mentor ya.
Oke, ini sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini ada kendala begitu tuh, ada kode-kode gitu. Itu karena baud rate-nya nggak sesuai. Jadi baud rate di coding kita itu 115.200 dan kita settingnya di sini 9.600. Ini disesuaikan ke 115.200. Oke, terus kita boleh tekan tombol reset di board ESP-nya. Nanti dia akan muncul, mana dia? Nah, muncul kayak gini nih ya ketika di restart. Ini artinya apa nih? Kalau sudah connected ke WiFi yang diberikan, yang tadi SSID dan passwordnya, dia dikasih IP sama routernya, dan dia sudah bisa langsung connect ke server Blink, maka ada logonya ini. Kalau belum muncul ini bisa jadi jaringan teman-teman ada internet tapi nggak kuat, ya kan? Connecting dan dia ready. Nah, dia sudah siap pakai nih. Nah, kita tinggal perhatikan aja nih sekarang nih, apa namanya? LED-nya ya, mungkin di sini Ku stop share aja. Diperhatikan aja LED-nya ya, teman-teman ya. Nah, terus sekarang aku akan geser tampilan ini ke tampilan HP yang tadi udah kita bikin ya dari software dari aplikasi Blink IoT yang controlling LED tadi. Nah, ini aku coba tekan tombolnya. Nah, ini aku tekan lagi dia. Nah, ini jadi udah nurut sama tombolnya. Ketika tombolnya dipencet lagi. Nah, gitu. Kelihatan Boleh nggak ya? dilihatkan ke kamera kali, Kak Mentor, Ya biar ini, teman-teman bisa lihat. kelihatan nggak? Oke, terlihat. Yeay, sukses ya. Berarti kalau sudah bisa seperti ini. Ya, dan ini harusnya real time. Jadi ketika diklik dia langsung responsif ke perangkat. Jika jaringan teman-teman lemot, nah itu akan ada delay. Jadi antara kita klik sini dia baru responnya lama itu akibat dari jaringan. Baik. Tergantung dari amal ibadah sinyal masing-masing di rumah ya. Ya, kurang lebih gitu. Ngapunten teman-teman, pengennya cerita banyak, tapi kita juga terbatas waktu dan kita mau buka puasa. Ya, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir batin, semoga ibadah yang kita terima, yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman yang non-muslim, selamat menjalani liburan panjang. Nah, silahkan agendakan quality time bersama keluarga masing-masing. Salam hangat untuk keluarga teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Saya Kak Min, beserta kakak mentor kita tercinta, beserta seluruh kru dan kerabat kerja dari Alka Teknologi. Sekali lagi, memohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa diaplikasikan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi alam semesta, tentunya bermanfaat dalam kebaikan. Sekian dulu sesi pelatihan kelas Blink IoT dari Alka Teknologi. Kami mohon undur diri, semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Untuk rekamannya ditunggu besok ya, sahabat. Dadah.